Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerda. Saya ingin mengangkat satu topik yang jarang dibahas oleh orang-orang ya. Kenapa sih harga properti di Bali itu mahal-mahal? Bahkan cenderung kita lihat kenaikannya itu agak nggak masuk akal ya. Contohnya aja untuk di daerah Denpasar, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu kita bisa dapat 30 jutaan ya per satu arenya, 100 meter persegi. Sekarang di Denpasar, apalagi di pusat kota ya, harganya itu bisa sampai 1 miliar lebih bahkan. Apalagi yang di pinggir jalan ya, bisa sampai 2-3 miliar per arenya, per 100 meter perseginya. Sebenarnya penjelasannya cukup logis karena kan banyaknya ekspat atau orang-orang dari luar itu dengan mudah datang ke Bali dan menggunakan mata uang mereka untuk membeli properti, rumah, villa di Bali. Ya, walaupun sebenarnya secara aturan kepemilikan tanah, kepemilikan properti di Bali itu tidak boleh atas nama orang yang non warga negara Indonesia. Tapi banyak loophole, banyak celah-celah kecil sebenarnya yang bisa digunakan oleh para ekspat atau orang-orang luar untuk membeli tanah dan properti Bali. Salah satu contohnya pinjam nama misalnya. Mungkin ada 1 atau 2 orang kepercayaan mereka, terus nama orang tersebut yang warga negara lokal Indonesia ya, dipakai untuk membeli properti di Bali. Ada juga yang sengaja menikah dengan warga negara Indonesia, kemudian dengan menggunakan nama istri atau suami tersebut membeli properti dan tanah di Bali. Yang ketiga yang sering saya lihat adalah mereka menggunakan entitas perusahaan. Jadi atas nama perusahaan membeli properti di Bali. Mungkin ini praktek yang cukup lumrah dari tahun 90-an ya. Karena tujuan mereka kan mungkin ada yang pensiun atau memang tinggal berkeluarga di Bali. Tapi pada kenyataannya belakangan ini pergeseran yang terjadi adalah mereka membeli properti digunakan untuk usaha gitu loh. Ini yang sudah bukan abu-abu lagi, ini sebenarnya sudah ilegal. Apalagi visa mereka datang ke Bali, ke Indonesia adalah untuk berwisata, liburan, ternyata dipakai untuk usaha. Kemudian kadang-kadang kelakuan para tamu, para turis ini yang semakin aneh ya. Hampir setiap hari ada yang berkelahi di daerah Canggu, Seminyak, Berawa ke atas. Bahkan ada kemarin sampai main GTA di dunia nyata ya. Dia mencuri truk dipakai untuk menabrak tol, menabrak motor, menabrak mobil di jalan sampai akhirnya ditangkap di parkiran bandara itu. Jadi dengan mata uang mereka yang lebih tinggi nilai daripada rupiah, akhirnya harga barang dan harga jasa di Bali itu jadi meroket. Dan kadang-kadang warga lokal sendiri pun ya sampai tergusur, dilindas oleh zaman lah istilahnya. Ya di satu sisi ini merupakan sebuah peluang buat masyarakat lokal untuk berusaha, berwirausaha. Makanya untuk pemilik properti di Bali itu posisinya ya hampir selalu penuh gitu loh. Karena kan permintaan yang tinggi itu tadi, apalagi mendekati liburan seperti bulan Juli ini, apalagi nanti bulan Desember, bahkan kos-kos yang saya bilang menengah ke bawah pun dipenuhi oleh wisatawan mancanegara. Polemik lain yang kadang timbul adalah karena usaha yang melimpah, jadi karena banyak bisnis membutuhkan pegawai, datanglah pendatang-pendatang lain, teman-teman kita mungkin dari timur, dari Lombok, NTT, Sumba gitu. Secara tidak langsung juga menimbulkan pergeseran. Kan sering ya terjadi di jalan, sampai hampir berkelahi, bawa grup, mengancam mau tawuran. Tapi menurut pendapat pribadi saya dan sering saya kemukakan juga di forum umum seperti ini, sebenarnya yang aneh-aneh itu adalah kadang-kadang pendatang yang generasi pertama. Artinya mereka baru pertama kali datang ke Bali, kemudian mengalami kultur shock, pergeseran budaya yang cukup signifikan ya, dan mereka juga masih membawa tradisi. Mungkin budaya mereka memang seperti itu, karakternya agak keras. Terus cara mereka bersosialisasi adalah dengan minum-minuman keras bersama-sama gitu. Ya pada akhirnya ya sering menimbulkan masalah. Tapi kalau saya lihat teman-teman yang sudah generasi kedua, ketiga, artinya dari orang tuanya atau bahkan kakeknya yang datang ke Bali, anak-anak dan cucu-cucunya ini sudah membaur gitu loh, memahami budaya dan kultur orang Bali. Bahkan banyak rekan bisnis saya yang memang orang dari timur memiliki etos kerja yang jauh lebih tinggi daripada warga lokal kita juga gitu. Bahkan tidak sedikit ya sudah
menduduki posisi-posisi strategis. Tim legal saya sendiri pun juga ya sudah generasi 2 dan 3 gitu. Dan sejauh ini saya bekerja dengan mereka, saya sangat puas sekali dengan hasilnya. Karena mereka giat, disiplin, dan jarang berkata tidak itu. Hampir semua pekerjaan diambil juga. Saya sering juga menyampaikan ke teman-teman Bali, teman-teman lokal di sini, biar jangan kita menyamaratakan. Kita tidak boleh prejudis, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari warna kulit, rasnya. Karena sering terjadi kan kita mengagung-agungkan orang kulit putih, bule, ya wajar ya. 350 tahun dijajah gitu. Kemudian kita menyepelekan teman-teman dari timur. Padahal kalau kita lihat secara objektif ya, saya juga pernah punya salah satu pegawai. Dia memang kuliah menjadi guru part time-nya sambil kerja di tempat saya. Setelah selesai pendidikan dia pulang dan memang menjadi guru di daerahnya, dan itu sangat luar biasa sekali. Sedangkan dimana kita lihat kadang-kadang wisatawan yang malah cenderung membuat masalah di Bali. Ya ini ya polemiknya ya teman-teman, saya ajak merenung dan berpikir bersama. Makanya properti di Bali entry levelnya, jadi untuk masuk itu memang cukup tinggi sekali ya. Makanya saya masukkan sebagai kategori 4 lah. Misalnya di kota-kota besar lain mungkin dengan 1 miliar, saya pernah lihat ya di Malang itu 1 M sudah dapat 100 meter persegi 2 lantai gitu loh, di pusat kota bahkan. Kalau di Bali sendiri ya belum tentu bisa dapat seperti itu. Makanya teman-teman yang mau investasi level 4 sebaiknya kita menelisik dulu apakah level 0, 1, 2, 3 kita sudah bagus, sudah kuat, sudah mumpuni, silakan terjun ke bisnis properti. Kalau belum, balik ke kelas ya gitu. Ada link di bawah untuk join di kelas di Discord sambil ngobrol aja di sana gitu. Ya ini pendapat pribadi saya, jadi ini mungkin bisa membuka wawasan teman-teman, semoga ya ini menjadi sudut pandang berbeda terutama untuk teman-teman yang tinggal di Bali. Dan sebagai balasannya saya hanya minta 1 like dan subscribe biar video ini dibagikan lagi oleh YouTube untuk teman-teman yang membutuhkan, terutama untuk merubah mindset teman-teman yang masih mungkin terkotak-kotak, yang masih subjektif melihat warna kulit, ras dan sebagainya, biar menjadi lebih objektif, biar lebih terbuka wawasannya. Dan akhir kata, semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah. Mm-hmm.